Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Zuhri Alfianti atau akrab dipanggil dengan Alfia. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Dalam pembuatan video kali ini, yakni untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni mata kuliah filsafat ilmu, di mana dosen fasilitator kami adalah Profesor Dr. Andes Muhammad Adib DRS MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai topik permasalahan mengoptimalkan vaksinasi COVID-19 dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat ilmu. Baik, definisi filsafat sendiri dalam secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Philos yang berarti pencari dan sophia yang berarti hikmat atau pengetahuan. Di mana filsafat sendiri ada 3 landasan penelaahan ilmu. Yang pertama, mengenai ontologi ilmu. Ontologi ilmu adalah tentang objek yang ditelaah ilmu. Hal ini berarti tiap ilmu harus mempunyai objek penelaahan yang jelas. Kemudian mengenai epistemologi ilmu, yang dimana cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah sehingga sama diperolehnya ilmu tersebut. Dan yang terakhir, yakni aksiologi ilmu, yang dimana landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai COVID-19. Sejak tercetusnya COVID-19 pada akhir tahun 2019 di dataran Cina, virus ini telah berhasil menginfeksi sebanyak 210 negara di dunia, dengan jumlah terpapar mencapai 2.173.203 jiwa per tanggal 17 April 2020. Di mana lebih dari 140.000 orang meninggal dunia termasuk salah satunya Indonesia. Berikut perkembangan COVID-19 di Indonesia. Pertanggal 24 April 2021 menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana kasus positif COVID mencapai 1.636.792 orang dengan penambahan jumlah positif 4.544 orang. Kemudian kasus sembuh dalam COVID yaitu mencapai 1.492.322 orang, di mana ada penambahan jumlah sebesar 4.953 orang. Dan kemudian dengan kasus meninggal mencapai 44.500 dengan penambahan kasus 154 orang. Kemudian mengenai definisi vaksinasi itu sendiri. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh, di mana vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal, mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi itu sendiri. Kemudian berikut adalah data update vaksinasi COVID-19 di Indonesia per tanggal 24 April 2021 menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana sasaran vaksinasi yakni total 181.554.465 orang, di mana ada beberapa sasaran pemerintah mengenai vaksinasi itu sendiri, yang dimana yang pertama yaitu SDM kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, yang dimana berjumlah 1.468.764 orang. Kemudian petugas publik, yang dimana berjumlah 17.327.169 orang, dan kemudian lansia sendiri berjumlah 21.553.118 orang. Di mana kemudian upaya mengoptimalkan vaksinasi COVID-19 dalam landasan filsafat ilmu. Yang pertama,
Dalam pandangan ontologi, hakikat dari coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini merupakan virus baru yang dimana para ahli diyakini ditularkan dari hewan, yakni kelelawar dan tenggiling, serta ular yang merupakan subjek perantaranya sebab diketahui masyarakat Cina adalah penyuka kuliner ekstrim. Upaya awal pemerintah dalam menekankan jumlah kasus positif COVID ini, yakni melakukan beberapa upaya yang dimana melakukan social distancing hingga lockdown wilayah diterapkan di hampir seluruh negara. Kemudian pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin COVID-19 perlu dilakukan sesegera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Kemudian dalam sudut pandang epistemologi, di mana COVID-19 dipandang dalam lingkup tata kehidupan kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak menyebarnya virus ini yang kemudian menjadi sangat cepat dalam proses penyebarannya, ditambah ribuan korban telah menjadi korban di hampir seluruh dunia, membuat tata kehidupan manusia berubah bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian dalam pandangan aksiologi, pemerintah mensukseskan kampanye yakni di rumah saja, membatasi kegiatan di luar rumah, namun meningkatkan kegiatan melalui jaringan daring untuk menggalakkan dana membantu para korban corona, baik yang terdampak secara medis maupun ekonomis seperti pekerja upah harian. Baik, di sini upaya dalam mengoptimalkan vaksinasi COVID-19, di mana pemerintah sudah berupaya dalam mengoptimalkan vaksin tersebut. Yang pertama, vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Yang kedua, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Yang ketiga, memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Dan yang keempat, telah kita ketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi yang pertama, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, ikut serta dalam mensukseskan kampanye vaksinasi COVID-19, di mana Presiden menjadi yang pertama mendapat vaksin COVID-19. Kemudian yang kelima, pemerintah mengupayakan dalam menekankan angka COVID-19, di mana meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian, strategi pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, melakukan pembelian vaksin dari luar negeri atau memenuhi kriteria yakni aman, mutu, dan efikasi. Yang kedua, pemerintah melakukan kerjasama bilateral atau transfer teknologi capacity building Sinovac. Yang ketiga, mengembangkan vaksinasi COVID, yang dimana di Indonesia sendiri telah mengembangkan vaksinasi COVID yang bernama Merah Putih, serta kerjasama perusahaan pembuat vaksin dalam dan luar negeri. Yang ketiga, menggandeng lembaga internasional dan Gavi untuk mendapatkan akses vaksin dalam kerangka kerja sama. Baik, dari penjelasan awal telah disimpulkan bahwa COVID-19 merupakan wabah baru yang berubah menjadi pandemi seutuhnya dengan menjangkit lebih dari 100 negara di dunia, yang dalam waktu singkat menjadi pemantik kegaduhan di masyarakat termasuk Indonesia. Masyarakat diminta untuk membatasi ruang geraknya sehingga seluruh sendi kehidupan terkena dampaknya. Maka dalam mencari penyelesaian dampak COVID-19 sudah seharusnya menggunakan refleksi filsafat ilmu agar dapat mengkajinya lebih mendasar dalam dan menyeluruh. Mencari solusi dengan berangkat pada pemahaman hakikat COVID-19. Seperti apa COVID-19 dalam tata kehidupan masyarakat,
dan bagaimana spiritualitas mempengaruhi perspektif masyarakat di COVID-19 dipandang, serta upaya mengoptimalkan mengoptimalkan vaksinasi COVID-19 itu sendiri. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.